Pernah kepikiran nggak sih kalian kenapa korupsi itu menjadi sesuatu yang sangat susah untuk dihilangkan, sangat susah untuk diberantas gitu loh. Apakah karena pelakunya itu kurang pintar? Secara realita, pelaku rata-rata ya koruptor itu tingkat pendidikannya jauh di atas masyarakat pada umumnya ya. Dan setelah kita perhatikan, ternyata kita nemu satu jawaban nih teman-teman. Jawabannya adalah karena korupsi itu adalah keputusan yang rasional. Bayangkan kita pakai matematika sederhana ya, risk versus reward. Semakin tinggi resiko dan semakin rendah keuntungan yang didapatkan, maka orang-orang tidak mau melakukannya. Sebaliknya, semakin rendah faktor resiko dan semakin tinggi keuntungan yang didapatkan, maka orang-orang mau melakukannya. Ambillah contoh, taruhlah ada orang ya, korupsi 100 miliar. Kemudian singkat cerita, orang ini tertangkap dan ditahan. Diputuskanlah oleh hakim di penjara selama 4 tahun. Nah, di dalam penjara, orang ini kan membawa sebelumnya ya, korupsi uang 100 miliar. Orang ini punya kekayaan sejumlah 100 miliar. Dia bayar, potonglah masa tahanannya. Kemudian dibuatlah uang sisanya itu untuk fasilitas mewah di dalam penjara. Masih ada sisa puluhan miliar ketika dia nanti keluar dari penjara setelah 4 tahun itu. Nah, pertanyaannya, kerja apa yang cuma tidur di dalam satu ruangan, makan, gak ngapa-ngapain gitu, selama 4 tahun yang menghasilkan sejumlah puluhan miliar? Coba kerja apa yang gak ngapa-ngapain? Dan ini menjadi sesuatu yang sangat rasional, menjadi sesuatu yang sangat masuk akal bagi para koruptor. Kenapa? Karena faktor risikonya tadi itu sangat rendah dengan faktor keuntungan yang sangat tinggi. Maka solusinya untuk mengatasi korupsi ini bukan dengan pidato yang berapi-api ya, bukan dengan statement, bukan dengan kampanye orasi kita akan lawan koruptor sampai ke akar-akarnya, enggak. Solusinya adalah ya, kita kasih saran untuk pemerintah, semoga didengar. Solusinya adalah tingkatkan faktor resikonya tadi dan turunkan faktor keuntungannya. Dengan apa? Contoh, misal dengan dimiskinkan. Jadi korupsi 100 miliar, faktor resikonya kita tingkatkan dengan apa? Dimiskinkan. Maka orang yang mau korupsi berpikir 2 kali untuk melakukan korupsi. Kalau aku korupsi tertangkap, aku gak dapat apa-apa. Berbeda dengan tadi, ditangkap, ditahan 4 tahun, dapat masa potongan, penjara, keluar masih punya uang puluhan miliar. Itu faktor keuntungan masih tinggi dan sangat rasional untuk orang yang melakukan korupsi itu. Jadi solusinya adalah satu, bisa dimiskinkan, atau misal ini potong tangan atau dihukum mati. Intinya tinggikan faktor resiko ya, walaupun nanti para koruptor itu dengan uang hasil korupsinya akan digunakan untuk apa? Untuk menyogok, untuk merubah aturan, merubah hukum dan seterusnya. Karena seperti itulah sistem kapitalis, sesuatu yang diusahakan untuk baik tidak akan bertahan lama, karena siapa yang punya uang dialah pemenangnya. Gimana menurut teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar.